Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana membuat kantong handphone atau dompet handphone yang cantik dengan teknik yang sederhana. Ini akan sangat mudah sekali untuk para pemula. Jadi kantong handphone ini nanti selain untuk tempat handphone, juga bisa kita gunakan untuk menggantung handphone ketika di charge ya. Jadi misal kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita butuh untuk mengisi baterai, sementara mungkin di tempat itu tidak ada meja atau mungkin sandaran untuk meletakkan handphone. Nah, kantong kecil ini atau dompet handphone ini bisa kita manfaatkan. Jadi caranya seperti ini. Kita lepas dulu handle ini jadi handle ini dipakai untuk mengunci dompet ini ya, supaya isinya tidak keluar atau tumpah. Ini kita lepas terlebih dahulu, kemudian masukkan handphone. Jadi posisi charger sudah ada di USB port dari handphone. Jadi posisinya ini dibalik ya, posisi USB ini ada di atas. Kemudian kita masukkan, lalu kita kunci terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bisa masukkan stekernya ini ya ke bagian handle. Kemudian nah ini tinggal disambungkan di soketnya. Nah seperti ini, jadi ini bisa kita gantung tanpa perlu khawatir bingung meletakkan handphone di sebelah mana. Nah ini adalah manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan ketika membuat dompet handphone dengan model seperti ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu benang rajut nilon. Di sini saya menggunakan nilon cap peniti dan teman-teman bisa menggunakan benang apapun yang tersedia di rumah. Kemudian hakpen berukuran 4/0. Lalu kita siapkan stitch marker, jarum tapestri, kemudian korek api, dan jangan lupa juga aplikasi rajut. Aplikasi rajut ini saya membuatnya dengan nilon peniti juga ya. Nanti kita gunakan sebagai hiasan dari dompet handphonenya. Aplikasi rajut ini tutorialnya sudah saya upload dan teman-teman bisa melihatnya di video sebelum ini. Jangan lupa juga untuk menyisakan tali yang cukup panjang ya. Jadi ini nanti kita gunakan untuk menjahit aplikasi ini di dompet handphonenya. Kemudian juga siapkan jarum pentul. Jadi jarum pentul ini nanti kita pakai untuk menjaga supaya aplikasi rajut ini ketika kita jahit di dompet handphonenya tidak akan geser-geser. Nah itu dia alat dan bahan yang kita butuhkan, dan sekarang mari kita mulai saja tutorialnya. Pertama kita buat slip knot terlebih dahulu, kemudian buat chain sebanyak 23. 1, 23 chain sudah kita buat. Kemudian buat SC di chain yang kedua di sebelah sini, SC atau single crochet. Kemudian jangan lupa kita beri penanda. Kemudian kita buat SC lagi di setiap chain di sini di 20 chain berikutnya. Jadi setiap chain diisi 1 SC di 20 chain berikutnya. Sudah 20 chain, ini kita buat SC, menyisakan 1 chain di paling ujung di sini. Nah, chain yang paling ujung ini kita isi dengan 3 SC. 1, 2, 3 SC. Selanjutnya kita akan merajut di sisi sebelahnya lagi, sisi yang lain. Jadi di sini
di setiap garis-garis yang melintang ini kita rajut SC, kita isi setiap stitchnya di sini ini 1 SC sampai dengan 20 stitch berikutnya ya. Nah, ini tersisa 1 stitch, jadi yang di bawah penanda ini masih ada 1 stitch lagi. Jadi ini stitch ini tadi sudah kita isi dengan SC yang kita buat di awal yang ada penandanya ini. Nah, karena di ujung sebelah sini kita isi dengan 3 SC, maka di sini juga akan kita isi dengan 3 SC. Karena sudah ada 1 SC, jadi kita tinggal membuat 2 SC lagi di sebelah sini. Nah, sudah 2 SC, kita lepas dulu sekarang penandanya. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Kalau sudah, kemudian kita buat SC langsung di SC yang awal tadi, buat 1 SC. Kemudian kita beri penanda lagi. Kalau sudah, kita lanjutkan membuat SC di setiap stitchnya berkeliling. Jadi dari sini terus setiap 1 stitch kita isi dengan 1 SC sampai nanti kita bertemu di sini, di sebelum penanda. Nah, ini sudah hampir sampai di stitch yang paling akhir. Jadi di sini setiap stitchnya kita isi dengan 1 SC. Kita sudah sampai di sebelum penanda. Nah, sekarang kita akan lepas dulu penandanya. Kemudian kita masuk di baris yang ketiga. Sebelum itu, teman-teman mungkin kalau tidak yakin apakah ini sudah betul atau belum, bisa dihitung jumlah stitchnya, jumlah SC-nya ya. Jadi total SC-nya di sini harus 46. Nah, kalau sudah 46 berarti betul. Nah, kita bisa lanjut ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga, jadi di SC awal ini kita buat SC lagi, tetapi dengan menggunakan teknik back loop. Jadi kita hanya merajut di bagian belakang. Jadi biasanya di normalnya di 2, jadi di lubang ini ada 2 loop di hakpen ya. Nah, ini nanti kita hanya akan mengambil bagian belakang di sebelah sini. Ini back loop, kita buat SC. Kemudian jangan lupa diberi penanda lagi. Nah, penanda ini nanti ketika teman-teman berganti baris tidak perlu dilepas, cukup di sini saja, karena nanti ini hanya sebagai pengingat saja kalau di bagian terakhir atau bagian baris berikutnya itu berhentinya tadi di lurusnya yang ada penanda ini ya. Jadi ini kita akan terus melakukan SC back loop berkeliling. Di setiap stitchnya diisi dengan 1 SC back loop. Jadi ini SC back loop. Jadi ini baris yang ketiga. Setiap stitchnya kita isi dengan SC back loop. Lakukan berkeliling sampai di sebelum penanda.
Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir dari baris yang ketiga. Nah, ini untuk penanda ini tidak perlu kita lepas, kita bisa langsung ke bagian yang ada penanda ini, masih tetap back loop, kita isi dengan SC back loop lagi. Ini kita sudah masuk ke baris yang keempat. Nah, teman-teman, jadi untuk baris keempat nanti sampai seterusnya, sampai dengan baris kurang lebih 30 atau mungkin 31 ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan ukuran yang akan dibuat ya, bebas. Jadi teman-teman, ini kita masih terus melakukan SC back loop berkeliling ya di baris yang keempat dan seterusnya sampai dengan baris yang teman-teman inginkan. Jadi kalau misalnya panjangnya, tingginya mau sampai dengan 30 baris silahkan bisa. Kalau sampai dengan 31 atau 32 juga bisa. Jadi menyesuaikan saja dengan ukuran handphone yang akan dibuatkan dompet ini ya. Jadi ini masih tetap SC back loop, seterusnya berkeliling sampai dengan ukuran baris atau tinggi yang diinginkan. Kita sudah sampai di row yang ke-32 atau baris ke-32. Jadi setelah berada di baris 32 atau teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan tinggi dari handphonenya atau ukuran handphonenya. Jadi kalau di sini saya membuatnya sampai dengan baris ke-32. Jadi setelah itu kita buat SC masih dengan SC back loop ya. Sebanyak 8 SC. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat chain sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita skip 5 stitch. Jadi skip 1 2 3 4 5. Kemudian masuk di stitch yang ke-6 dari SC yang terakhir tadi ya. Jadi 1 2 3 4 5 masuk ke stitch yang ke-6. Kita buat lagi SC masih dengan SC back loop. Lakukan ini sampai melingkar, sampai nanti kita berada di stitch awal di sini. Kita sudah menyelesaikan baris ke-32, sekarang kita masuk di baris ke-33. Jadi di baris ke-33 ini nanti kita masih akan menggunakan teknik SC back loop. Jadi di setiap stitchnya di sini kita isi dengan SC back loop termasuk rantai 6 yang kita buat tadi. Jadi nanti bagian yang ada rantai 6-nya ini akan menjadi bagian depan dari dompet handphone kita. Jadi di sini kita isi stitchnya dengan SC back loop. Kita mulai saja. Di bagian rantai 6 ini kita isi dengan SC back loop. Teman-teman bisa masuk di rantai yang hanya satu ini ya, atau mungkin di bagian bawah, di atas yang bagian melintang ini juga boleh. Di sini saya akan masuk membuat SC-nya di bagian yang melintang ini. Jadi ini SC, karena rantainya tadi ada 6, jadi SC-nya juga akan ada 6.
Di bagian ini nanti kita pakai untuk menyelipkan tali dari dompet handphonenya. Seperti ini. Kita lanjut lagi untuk membuat SC back loop di setiap stitch di sini di bagian depan ini. Nah, ini selesaikan satu lagi. Nah, seperti ini nanti bagian depannya. Kemudian nanti kita mulai merajut di bagian belakang di sini. Nah, di sini nanti kita akan mulai membuat talinya dengan metode I-cord ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin membuat talinya bisa terlebih dahulu dilihat di video saya sebelumnya. Di tutorial dompet circle bagian 2 atau di video handle I-cord ya. Nah, kita nanti akan membuat handle-nya. Jadi kita kira-kira terlebih dahulu. Jadi di sini kita membuat SC sekitar 9 SC dulu, SC back loop 9 atau 10. Kalau sudah pas di tengah-tengah, nanti kita akan membuat I-cord-nya kurang lebih panjangnya adalah 15 cm. Jadi ini kita buat SC back loop dulu sebanyak kurang lebih 9 atau 10. Ini sudah 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cek dulu. Kalau dia sudah pas di tengah-tengah, kita bisa membuat tali I-cord-nya di sini. Jadi dilihatnya bisa dari depan. Nah, dia sudah pas di tengah-tengah, berarti ini kita bisa membuat I-cord-nya. Jadi tadi membuatnya adalah 10 SC back loop. Kita mulai buat I-cord-nya di sini. Nanti kurang lebih panjangnya sekitar 15 cm. Ini sudah membuat SC back loop, selanjutnya kita buat rantai 1. Setelah rantai 1, kita buat SC. Jadi masuk di bagian ini, di 2 loop ini ya. Jadi kita masuk di sini 1, 2, ini kita kait benang, kemudian kait benang keluarkan di 2 loop. Nah, kita buat SC lagi. Jadi sudah seperti ini. Kemudian kita balik ya, lalu kita buat SC lagi di bagian ini yang menonjol ini ya, loop yang menonjol ini 1, kemudian ini 2. Nah, ini kita buat SC di sini. Kalau sudah, kait benang keluarkan di 2 loop. Nah, ini nanti kita tinggal mengikuti saja, balik lagi ya. Mengikuti saja, ini ada 2 loop di sini. Ini sama ini. Nah, ini kita masuk di situ untuk membuat SC. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kemudian kait benang kita mulai membuat SC. Begitu seterusnya ya. Ini kita balik lagi. Nah, di sini nanti kita bisa melihat lagi ada 2 garis ini. Jadi ini 1, 2, kita masuk di situ untuk membuat SC. Begitu seterusnya. Jadi kita balik lagi di sini. Nah, ini ketemu lagi di 2 loop ini, lalu kita buat SC. Terus begitu sampai panjang yang kita dapatkan nanti adalah 15 cm. Jadi ini handle-nya sudah sepanjang 15 cm. Sekarang kita ke langkah berikutnya. Jadi masuk di 2 stitch ini, 2 loop ini ya. Di sini. Kemudian kita akan buat slip stitch di stitch di sebelahnya. Jadi di sini di sebelahnya ini kita buat slip stitch dengan teknik back loop. Ya, jadi ini kita masuk, kemudian slip stitch di 3 loop yang ada di hakpen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan
membuat SC back loop sampai di baris atau di stitch yang terakhir di sini. Kita buat SC back loop. Nah, ini kalau sudah, kemudian di stitch yang terakhir di sini kita buat slip stitch rantai 1, kemudian nanti kita putus benang. Nah, ini jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini nanti kita masukkan di lubangnya seperti ini, kita kunci begini. Nah, ini hasilnya setelah kita putus benang, kemudian dirapikan, benang sisanya juga sudah diselipkan di bagian dalam supaya tidak terlihat ada sisa benang, jadi lebih rapi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal menghiasnya dengan aplikasi rajut yang kita sudah siapkan. Jadi videonya teman-teman juga sudah bisa melihat ini ya di video sebelumnya. Jadi aplikasi rajut yang bisa teman-teman padukan di dompet handphone ini bisa bermacam-macam. Kalau ingin yang seperti yang sudah saya buat ini bisa dilihat di video sebelumnya. Tapi kalau mungkin bisa menggunakan aplikasi model lain juga silahkan, nggak jadi masalah ya. Sekarang kita mulai menjahit aplikasi rajutnya. Jadi kita tata aplikasi ini sedemikian rupa jadi supaya memperlihatkan motif yang cantik di dompetnya. Mungkin teman-teman bisa coba dengan cara seperti ini, atau bisa juga dengan ini kan kelopaknya ada 6 ya. Jadi yang 2 mungkin bisa ditaruh di pinggir sini, ditempatkan di belakang, kemudian yang 4 bisa ditempatkan di depan, atau kalau teman-teman suka juga bisa digunakan model yang lain seperti ini. Jadi satu kelopak bisa ditempatkan di belakang, jadi setengah dari kelopak yang 2 di atas bawahnya ini bisa juga ditaruh di belakang. Jadi seperti ini juga boleh ya. Jadi nanti teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan selera teman-teman saja. Nah, tapi ini nanti saya akan coba dengan membuat 2 kelopak ini berada di belakangnya. Kita tata sedemikian rupa, kemudian kita beri jarum pentul supaya dia tidak berubah seperti ini. Kalau teman-teman mungkin ingin lebih safe, dalam artian ini tidak gampang lepas-lepas, bisa dilem dengan lem tembak ya, atau mungkin juga menjahitnya bisa menggunakan benang jahit biasa kalau misalnya ingin lebih kuat lagi. Tapi seperti ini pun juga sudah kuat ya, jadi sudah bisa awet juga. Nah, ini kita beri jarum-jarum pentul supaya tidak geser. Bentuknya pun tetap bagus nantinya. Jangan lupa bagian belakangnya juga diberi jarum pentul. Setelah benang kita masukkan di jarum tapestri seperti ini, kemudian kita akan mulai menjahit. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat bantu dengan botol kosong apapun, mungkin bisa dimasukkan di sini. Tapi di sini saya menggunakan tangan saja. Jadi siapa tahu di rumah teman-teman ada yang tidak punya botol kosong yang tidak terpakai, kita pakai tangan saja. Ini masukkan di sini supaya lebih mudah. Kemudian kita mulai menjahit. Diselip-selipkan saja. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Mungkin ada yang bilang kalau tidak bisa menjahit dan sebagainya. Nggak apa-apa, karena ini tidak harus punya keahlian menjahit sedemikian rupa ya. Harus ahli banget juga enggak. Jadi seininya saja, sebisanya saja. Pokoknya ini kita selip-selipkan, kita pastikan ini terjahit dengan kuat.
dan tetap rapi ya. Jadi ini kita selip-selipkan saja seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ragu-ragu jadi takut kalau ini nanti kurang kuat, bisa ditambah dengan bantuan lem apapun ya, merek apapun, atau mungkin juga bisa menggunakan jarum jahit. Nah, seperti ini saja teman-teman jahit berkeliling di setiap pinggirannya ini, di tepi-tepinya ini, sampai kita bertemu di sini lagi nanti, di tempat awal kita mulai menjahit tadi. Nah, ini dia dompet handphonenya sudah jadi. Gimana? Mudah bukan? Semoga tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, kemudian subscribe, tinggalkan komen, dan share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Aktifkan juga notifikasinya ya, supaya teman-teman bisa selalu update video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.